Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ujang Petani. Di video kali ini Ujang Petani mau mengatasi asam-asaman, penonton. Gimana caranya mengatasi asam-asaman di tanaman padi atau kerdil tanaman padi ya. Dengan ciri-ciri asam-asaman itu, penonton. Nah, salah satunya itu seperti ini. Tanaman padi terhambat atau bisa mati ya. Nah, daunnya kekuningan dan akarnya pun nggak bisa berkembang atau hidup, nggak bisa hidup ya. Jadi kita cuci. Tuh, ini akarnya nggak berfungsi ya, penonton ya. Tuh, ini akarnya nggak berfungsi. Ini namanya kalau orang sini bilang asam-asaman ya. Nah, orang sini kenapa ya ini bisa begini, cara mengatasinya gimana ya. Nah, dan obatnya apa ya. Nah, petani di sini banyak bertanya-tanya karena untuk mengatasi tanaman padi begini, penonton. Seperti ini. Dengan ciri-ciri daunnya akan menguning dan keras, penonton. Nah, seperti ini. Dan ininya kecoklatan. Nah, dan juga batangnya sih ya seperti ini. Nah, ini namanya terkena tanah asam-asaman, penonton. Nah, salah satunya lagi ini seperti ini. Kalau tanah kena asaman itu ini pertumbuhannya enggak yang seperti biasanya. Ini kan kelihatan enggak sehat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya kena asam-asaman atau kerdil tanaman padi ya. Nah, itu. Gimana caranya untuk mengatasi tanah asam-asaman atau kerdil ini untuk tanaman padi? Nah, jadi gini, untuk mengatasinya itu kan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu, ini batangnya seperti ini. Itu kalau musim kemarau atau musim penghujan ya. Musim ya, saat tanam di musim kemarau, saat tanam tanaman padi berusia 1 minggu atau 2 minggu, itu kita lihat kita tinjau ke persawahan, itu perkembangannya seperti apa. Kalau pertumbuhannya lambat, itu kita harus tangani dengan obat. Nanti Ujang Petani jelasin. Nah, dengan obat, nah obatnya yang tepat kan. Nah, habis itu kita langsung dalam penyemprotan, teman-teman. Gitu. Nah, yang kedua, kita harus melihat pertumbuhan padi. Pertumbuhan padinya cepat apa enggak. Kalau tidak cepat, itu tanaman padi berusia 1 minggu sampai 2 minggu, itu kita jangan melakukan pemupukan dengan pupuk N ya. Kita jangan melakukan pemupukan dengan pupuk N. Kita diundur dulu cara pemupukannya, diundur dulu biar ini tanamannya sehat dulu. Nah, kita semprot dulu, kita obati dulu biar tanaman ini langsung bisa makan pupuk NPK atau pupuk N ya. Nah, gitu cara mengatasi tanah asam-asaman atau tanaman padi kerdil. Nah, kata petani sini ya, kalau tanah kena asam-asaman itu sangat merugikan. Dan gimana caranya jangan sampai merugi seperti tanah kena asam-asaman ini. Nah, karena nanti berbuahnya pun, keluar malainya pun enggak benar, penonton. Nah, gitu. Nah, apa saja dan obatnya untuk mengatasi tanah asam-asaman dan kerdil ini? Nah, nanti Ujang Petani lanjut. Tonton terus sampai selesai. Nah, ada lagi, penonton. Ada lagi, misalnya
kita itu memakai pupuk organik yang bisa menangani tanah asam-asaman dan kerdil ini. Nah, itu harus dilakukan dengan rutin. Nah, itu misalnya 1 minggu sekali mengasih pupuk organik cair ya. Nah, yang kedua harus ditangani dulu lahan tanaman padinya itu. Ini kan namanya apa? Namanya lahan bergenamnya air. Airnya itu tidak bisa kering, penonton. Tidak bisa kering. Untuk menangani tanah asam-asaman atau ini tanaman padi bisa kerdil itu, ininya lahannya itu harus dikeringkan dulu. Nah, dikeringkan, usahakan dikeringkan dulu lahan tanaman padinya itu. Ini nggak bisa kering. Ini musim kemarau ya, ini nggak bisa kering karena airnya terlalu banyak. Ujang petani pun ini kesulitan untuk mengeringkan ini lahan. Ini udah berusaha ujang petani itu mengeringkannya. Nah, yang kedua ini ya. Dan yang ketiga itu pupuk dari jerami itu harus cepat-cepat diurai dengan pupuk organik ya. Itu untuk menangani asam-asaman atau kerdil tanaman padi gitu. Nah, yaudah sampai lanjut apa saja obatnya untuk mengatasi tanah asam-asaman dan tanaman padi kerdil. Nah, ini penonton, Ujang Petani menggunakan ini untuk tanaman padi kerdil atau tanah asam-asaman ya, yang lambat pertumbuhannya ya. JNSO4 ya, ini yang salah satunya yang bisa mengatasi tanah asam-asaman dan kerdil. Nanti lihat hasilnya sampai panen ya. Nah, ini bisa tadi yang Ujang Petani terangin itu bisa mengatasi tanah asam-asaman dan tanaman padi kerdil ya, dan bisa menguatkan tanaman padi dari serangan penyakit. Nah, itu apa ini Ujang Petani kandungannya JNSO4 ini ya. Kandungannya itu boron, kalsium, zinc, mangan. Ini tuh. Di sini udah ada tulisan-tulisan untuk tanaman padi kerdil ya, tanaman padi apa kalau bahasa kerennya itu tungro ya, asam-asaman ya, bercak daun. Nah, ini bisa digunakan untuk tanaman padi dan tanaman cabai atau tanaman jagung dan lain-lainnya. Ini ya. Dan ini juga dilengkapi dengan G3. G3 itu apa? G3 itu semacam CPT, semacam obat pengatur tumbuh gitu. Nah, ya. Ini ada boronnya itu 0,3% boron. Kalsium 2,56%. Nah, zinc 1,35%. Mangan 1,27% dan plus G3. Nah, itu kemampuan dari kandungan dari JNSO4 ini ya. Ini bisa merangsang pertumbuhan tanaman padi ya. Nah, Ujang Petani menggunakan ini. Dan tadi Ujang Petani dari awal bilang bisa mengendalikan atau mengatasi tanah asam-asaman atau tanaman padi kerdil. Nah, itu. Dan fungsidanya Ujang Petani memakai toksin yang berbahan aktif metil tiolfanat ya.
Ini tanaman padi berusia kurang lebih 45 hari ya. Nah, dan insektisidanya Ujang Petani seperti biasa memakai biskuin yang berbahan aktif asefat. Ini akan dicampur ya. Mari kita pengaplikasian dengan cara penyemprotan. Dan jangan lupa penonton, dukung terus Ujang Petani dengan cara subscribe dan komen. Bila Anda mempunyai sosial media, share kepada teman-teman kalian. Oke, itu dengan cara mendukung Ujang Petani. Ini biskuitnya Ujang Petani pakai 1 sendok. Tambahin tuh 1 sendok setengah lah. Tuh. Dan ini topsinnya Ujang Petani memakai 40 mili. Mili per tangki. Nah, dan ini Ujang Petani akan memakai ...25 mili atau 30 per tangki ya. Ujang Petani akan memakai 30 mili atau ya sekitaran segitulah, 30 mili ya. Tuh segini. Pemakaian ini bisa dilakukan 2 kali penyemprotan atau 3 kali penyemprotan untuk mengatasi tanah asam-asaman atau tanaman padi kerdil. Kalau untuk penyemprotan semua penonton juga tahu ya. Ya udah, sampai di sini aja video Ujang Petani. Semoga bermanfaat penonton petani seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Nah, ya udah, Ujang Petani harap undur diri. Semoga ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.